Pemirsa, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan spesies bambu terbanyak di Indonesia. Dari NTT lah publik melihat tanda mata sepeda bambu bagi kepala negara di dua perhelatan internasional G20 dan KTT ke-42 ASEAN. Siapakah pengrajin di balik karya berbahan bambu tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari atau YBLL turut menyemarakan gelaran ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo dengan menampilkan alat transportasi ramah lingkungan, yaitu sepeda bambu sepedagi roda cilik 2 yang secara khusus didesain kreator sepeda bambu sepedagi Singgih S. Kartono untuk perhelatan ASEAN Summit 2023. Hafsanur Avicenna selaku program asisten Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengatakan, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari saat ini memiliki program dari hulu hingga ke hilir untuk pemanfaatan bambu. Dari hulu, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari melakukan pembibitan guna penguatan kelompok, pembesaran rimpang atau bambu yang siap untuk ditanam. Dari proses tersebut menghasilkan kerajinan produk bambu, sepeda bambu, untuk kemudian dikembangkan. Nah, di tengahnya sendiri kita ada penguatan SDM-nya, jadi sekolah lapang untuk train of train juga dari pelatihan bambu seperti pelatihan penanaman, pelatihan pembibitan, itu bisa untuk penguatan kelompok di masyarakat. Terkait kehadiran Yayasan Bambu Lingkungan Lestari di SMIS Hub KTT ASEAN disambut antusias cukup tinggi oleh masyarakat, mengingat di Nusa Tenggara Timur memiliki spesies bambu yang terbanyak di Indonesia saat ini. Kalau untuk yang delegasi ASEAN, ada beberapa yang sudah datang, itu seperti yang dari Brunei. Cuma memang karena kita ada di dua venue yang berbeda, yang satu di Gua Batu Cermin, di Perumda Bidadari, itu ada beberapa delegasi yang diarahkan untuk ke sana gitu. Yang di SMIS Hub itu baru beberapa delegasi yang dari Indonesia gitu. Ada yang dari kementerian tadi, Kementerian BUMN, lalu kemarin tadi juga ada Wakil Menteri BUMN juga. Pemirsa, salah satu souvenir unik yang diberikan Indonesia kepada para pemimpin negara ASEAN dalam perhelatan KTT ke-42 ASEAN ialah souvenir yang sehat dan tentunya ramah lingkungan, yaitu sepeda bambu. Sepeda berbahan bambu mencuri perhatian masyarakat akan keunikannya. Pembuatan dari sepeda ini 100% dibuat langsung oleh tangan terampil dari anak bangsa. Dan untuk menggali lebih jauh lagi tanda mata ciri khas Indonesia ini, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Singgih Susilo Kartono selaku pemilik workshop sepeda bambu sepedagi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Singgih. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Singgih berbicara mengenai keunikan dari sepeda bambu yang dijadikan cenderamata oleh Indonesia diberikan kepada para pemimpin negara ASEAN. Bagaimana awal idenya untuk mendapatkan ide tersebut untuk dapat dijadikan sepeda? Kemudian berapa lama riset yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan hingga sampai saat ini berbentuk sepeda yang kokoh dan tentunya layak untuk digunakan, Pak Singgih? Ya, terima kasih. Prosesnya sudah cukup lama ya sebenarnya. Ini kerjasama kami dengan Yayasan Bambu Lestari yang basisnya di Bali. Yayasan Bambu Lestari ini bergerak di bidang pelestarian bambu. Sementara mereka membutuhkan ikon-ikon produk-produk yang menggunakan bahan bambu yang bisa membantu kampanye untuk mencintai kembali bambu. Seperti yang titipan Mas Abe? Diawali dulu waktu acara G20 di Bali tahun 2022, kami terlibat di sana untuk membuat sepedagi gotong royong. Jadi waktu itu kami membuat sejumlah 40 sepeda yang digunakan di side event G20. Kemudian pada saat akan ada acara ASEAN Summit tahun 2023 di Bali, pihak Yayasan Bambu Lestari mendapat kepercayaan untuk menyiapkan sepeda bambu, dan kami sebagai partner kolaborasi memiliki pengalaman yang sudah lama dengan sepeda bambu. Sepeda bambu sepedagi ini sudah kami kembangkan sejak tahun 2013. Dan sepeda ini sudah mendapat banyak penghargaan internasional, salah satunya dari Good Design Jepang tahun 2018.
kemudian dia sudah teruji di berbagai event sepeda jarak jauh ya. Terakhir dari Aceh ke Denpasar sejauh 2.400 km. Kemudian sepeda bambu, sepeda gini juga sudah digunakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi membeli 2 kali ya, tahun 2016 kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir pada saat menyambut tamu Perdana Menteri Australia dengan sepeda bambu, dan itu menarik sekali karena hal tersebut kemudian menjadi viral ya dengan frasa bambu baik diplomasi. Nah, kegiatan di Bali ini sebenarnya melanjutkan dari program bambu baik diplomasi. Jadi sebuah sepeda, apalagi sepeda unik dan sepeda bambu, sebuah alat transportasi ramah lingkungan yang dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan juga, ternyata tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi saja, tapi dia juga bisa menjadi sebuah alat untuk diplomasi secara internasional. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh Pak Jokowi pada saat menyambut tamu Perdana Menteri Australia di Istana Bogor. Di acara ASEAN Diplomasi ini juga demikian ya, artinya Indonesia bisa menunjukkan melalui sepeda bambu, sepeda gini keberpihakan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Saya kira seperti itu. Ya, baik, sepeda bambu ini mendapatkan penghargaan internasional, kemudian begitu viral dikarenakan memang sepeda bambu ini menjadi alat untuk diplomasi dari Presiden bertemu dengan Perdana Menteri dan juga Presiden negara yang lain ya. Kemudian Pak Singgih, apa yang mendorong Anda berkeinginan untuk membentuk sepeda dari bambu ini, Pak? Sebenarnya mulainya tidak dari background saya itu kan desainer produk. Sebelumnya membuat produk-produk berbasis kayu dengan brand Magno, dan itu juga menjadi produk yang tersebar secara internasional dan mendapat banyak penghargaan internasional pula. Sebenarnya basis saya itu adalah seorang desainer produk yang bekerja dan yang tinggal, bekerja dan bekerja di desa. Nah, sepeda bambu ini mulainya sebenarnya tidak sengaja, karena waktu itu tahun 2012 akhir saya kolesterol tinggi, kemudian saya berusaha untuk mencari cara bagaimana menormalkan kandungan kolesterol dalam darah saya itu, dan saya memilih bersepeda. Jadi sama sekali tidak ada keinginan membuat sepeda, tapi karena aktivitas sepeda secara rutin, kemudian membuat saya jatuh cinta dengan produk sepeda ini. Produk sepeda itu sebenarnya sesuatu yang sangat berkesan bagi saya, dan ini sebuah produk yang bercerita tentang apa yang disebut dengan kata cukup. Sepeda itu menjadi sempurna karena justru dia tidak ada mesinnya. Dia sempurna karena ketidaksempurnaan. Ini juga mengingatkan kembali pada produk radio kayu yang sebelumnya saya kembangkan. Radio itu sempurna karena tidak ada gambar, dan dia justru menjadi seperti teman, seperti itu. Jadi saya seakan menemukan dua produk yang serupa ya, tapi dalam bentuk produk yang lain. Kemudian kecintaan saya atau ketertarikan saya dengan sepeda itu membuat saya browsing di internet, dan saya menemukan sepeda bambu justru banyak dikembangkan di negara-negara yang tidak punya bambu. Ini sangat menampar saya, karena sepeda bambu yang dibuat di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa itu dibuat dengan tangan, di mana mereka sendiri sangat sulit mencari bambu ya, karena bambu tidak secara alamiah tidak tumbuh di mereka. Nah, dari situlah kemudian dorongan untuk mengembangkan sepeda bambu itu muncul, dan saya mulai mengembangkan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian berlanjut ke produksi dan selanjutnya seperti itu. Baik, sejak tahun 2013 berangkat dari mengingat kesehatan diri sendiri, kemudian mengingat juga bahwa sepeda ini bagus untuk melakukan produktivitas sehari-hari, dan juga melihat dari negara-negara lain bahwa
bahwa bambu ini memang dapat untuk dimanfaatkan begitu ya Pak, dapat menjadi nilai guna, salah satunya ialah dengan untuk dijadikan sepeda dengan dibuat sendiri menggunakan tangan kreatif. Kemudian Pak Singgih, bahan dasar bambu untuk membuat sepeda ini didapatkan dari mana Pak? Dan adakah jenis bambu khusus yang digunakan untuk membuat satu sepeda, dan untuk melakukan satu riset pembuatan satu sepeda ini dibutuhkan waktu berapa lama Pak Singgih? Bahan bambu kami menggunakan bambu petung, yaitu bambu yang berdiameter besar dan berdinding tebal, karena bambu ini tersedia banyak di sekitar kita, di Indonesia cukup banyak, dan dia bambu yang terkuat ya, karena biasa digunakan untuk konstruksi. Bambu yang digunakan untuk souvenir sepeda bagi kepala negara itu kami dapatkan dari NTT, dari Flores ya, karena Flores sebenarnya salah satu pulau yang sangat kaya akan bambu, bahkan pulau paling terkaya akan bambu. Jadi hutan bambu itu di sana ada. Kalau di Jawa atau di tempat lain mungkin kebun bambu ya, atau disebut papringan ya, tapi di Flores itu betul-betul berupa hutan. Jadi sebuah area yang sangat luas dengan bambu-bambu yang berkualitas seperti itu. Pengembangan sepeda bambu, satu desain membutuhkan proses yang ya mungkin sekitar 6 bulan ya kalau untuk satu desain. Tapi kalau kita lihat dari proses awal itu ya mungkin sekitar 3 tahun sampai saya menemukan sebuah desain yang betul-betul kemudian sekarang menjadi sebuah desain yang saya produksi terus seperti desain sepeda bambu sepeda gini. Berbeda dengan desain yang dibuat oleh para pembuat sepeda bambu di negara lain. Dia menggunakan bambu petung yang pertama, kemudian dia menggunakan konstruksi bilah tangkup. Oleh karena itu bentuk potongan dari bentuk penampang dari batang bambu itu berbentuk oval, dan ini menarik ya karena ternyata kalau kita mencermati apa yang ada di sekitar kita, itu kita bisa dapat inspirasi yang membuatnya berbeda dengan produk yang lain. Ini adalah sepeda bambu pertama di dunia yang menggunakan bambu petung dengan konstruksi bilah tangkup, dan itu terinspirasi dari konstruksi usuk bambu yang biasa digunakan masyarakat tradisional untuk membuat kerangka rumah seperti itu. Ya, baik, ternyata bahan bambu khusus ini didatangkan langsung dari Nusa Tenggara Timur, dan tentunya baik proses produksi dan juga distribusi ini apa kiranya yang menjadi tantangan Pak Singgih, dan juga berapa kali try and error percobaan dalam pembuatan pertama kali saat tahun 2013 itu seperti apa? Yang menjadi tantangan ketika kita menggunakan material alam adalah bagaimana memproses dari raw material ke ready to use material, dan ini sebenarnya hambatannya ada di hampir semua material dasar yang ada di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan material alam, tapi ada satu problem yang sekarang ini baru mulai akan ditangani, yaitu bagaimana memproses raw material menjadi ready to use material. Yang disebut proses dari raw material ke ready to use itu adalah proses pengawetan, pengeringan, dan kalau di sepeda itu ada proses laminasi seperti itu. Nah, proses-proses ini yang sebenarnya kemudian harus dikerjakan sendiri karena tidak banyak industri-industri yang mengerjakan seperti itu. Kalau toh mereka mengerjakan, kebanyakan justru langsung diekspor, sehingga pemain-pemain dalam negeri ini agak kesulitan. Seperti yang kami lakukan, kami harus memproses itu sendiri. Jadi bambu bulat yang kami dapat itu kemudian dibelah-belah, kemudian harus direbus, kemudian dikeringkan dan dilaminasi, baru kemudian dibentuk. Tantangan yang lain adalah bagaimana menjaga standar dari sebuah produk. Kegiatan kami berbasis di desa, dan memang kami ini memilih desa karena sepeda ini sebenarnya bukan hanya sebuah brand produk sepeda, tapi dia juga sebuah nama dari sebuah social movement dengan fokus pada isu revitalisasi desa dengan pendekatan kreatif. Kami sangat percaya bahwa desa itu masa depan Indonesia dan masa depan dunia. Sebagai contoh, sekarang ini saya berkarya di desa, tapi saya bisa membuat produk-produk yang berkualitas dunia dengan
semua sumber daya yang ada di desa, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya pengetahuan sekarang sangat mudah diakses dari desa karena kemajuan internet. Sepedagi ini dengan Sepedagi dan produk-produk yang saya kembangkan, saya ingin menginspirasi anak-anak muda di Indonesia maupun anak-anak muda internasional untuk melihat desa sebagai komunitas masa depan. Indonesia dengan 80.000 lebih desa, ini sebenarnya suatu potensi yang luar biasa dan salah satu negara terbanyak, salah satu negara di dunia yang memiliki desa sangat banyak. Di desa kami bisa meraih kualitas hidup yang baik dari aspek material, aspek sosial, dan aspek spiritual. Ya, baik Hidup dengan biaya memanfaatkan sangat rendah. baik sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang ada untuk Betul. menjadi Ya. sesuatu hal yang tentunya bernilai Ya. guna begitu Pak Singgi. Terakhir Pak Singgi, sejauh ini kiranya apa dampak yang sudah diberikan baik dari sisi ekonomi maupun sosial dengan adanya sepeda bambu ini Pak Singgi? Ya, sepeda bambu ini menyelamatkan kami ketika pandemi COVID ya. Jadi pada saat pandemi COVID banyak sekali kegiatan usaha yang berhenti. Kami justru sangat sibuk ya karena permintaan akan sepeda itu meningkat akibat booming sepeda ya seperti. Kemudian kegiatan kami ya, yang pertama jelas menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak muda di sekitar sini. Mereka bisa membuat produk yang berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang menurut saya lebih penting adalah bahwa proyek kami ini sebenarnya menunjukkan ke masyarakat kita maupun masyarakat global bahwa material yang selama ini kita anggap sepele ya, atau material yang kita anggap masa lalu atau kuno atau lemah atau tidak kuat, cepat rusak dan segala macam, yang sudah ingin kita tinggalkan dan kita sudah merasa bosan menggunakannya, itu sebenarnya adalah material masa depan. Jadi sepeda bambu Sepedagi ini sebuah simbol bahwa masa depan itu ada di dekat kita, masa depan itu ada di kita, bukan di tempat yang lain. Jadi inspirasi itu yang sebenarnya kami ingin sampaikan dengan sepeda bambu, dan saya pikir ini memberikan dampak yang cukup luas bagi masyarakat Indonesia maupun internasional. Sepedagi juga ada di Sepedagi ada kegiatan juga di Jepang. Jadi kami ada Sepedagi Japan. Kami tidak mengekspor sepeda itu ke sana karena saya melihat bahwa Jepang itu punya bambu, Jepang punya teknologi yang bisa membuat sepeda bambu jauh lebih baik dari kita, dan saya pikir mereka harusnya membuat sendiri. Dan kemudian mereka membuat sendiri dengan brand Sepedagi. Mereka membuat kick bike ya, sepeda untuk anak dari bambu, dan itu menjadi bagian sebuah social movement di Jepang. Baik, jadi ini sebuah cara bagi Sepedagi saya ini mampu memberikan dampak yang positif tentunya, baik dalam dampak ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ekonomi salah satunya tadi ialah dengan memberdayagunakan SDM masyarakat sekitar untuk bisa menghasilkan uang, dan juga lingkungan, mengingat memang sepeda ini tidak berbasis gas begitu ya Pak, sehingga dapat lebih cinta lingkungan begitu. Dan terima kasih banyak Pak Singgi telah bergabung bersama kami dalam segmen dialog kali ini. Salam sehat selalu Pak, salam sukses. Ya, terima kasih. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.